halaman 94. Halaman 94 deh. Setelah selawat hari lah. Iyalah. Selawat. Kita ulang dari halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Al-Fasi pada syarah Dalailul Khairat, ketahui olehmu bahwasanya bagi orang yang menselawat, artinya orang yang membaca selawat atas Nabi SAW 10 karamat sudah lah. Sudah 10 karamat itu. Ya, halaman 94 lagi. Dan lagi katanya tersebut di dalam Hadaiqul Anwar. Bermula segala faidah dan pertaruhan bagi orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 41 kelebihan. Jadi di dalam syarah Dalailul Khairat itu ada 10 menurut Syekh Al-Fasi. Sedangkan di dalam kitab Hadaiqul Anwar itu ada 41 fadilahnya orang yang membaca selawat. Pertama, daripada 41 tambah 10 berarti 51 lah. Menjunjung titah Allah dengan selawat itu. Artinya kita mengamalkan akan suruhan daripada Allah Ta'ala dengan terbacanya selawat Nabi. Kemudian nomor 2, muafakat akan dia Allah pada selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bersesuaian dengan Allah Ta'ala. Allah membaca selawat, kita pun disuruh membaca selawat. Allah dan para malaikatnya tidak pernah berhenti berselawat kepada Nabi. Nah, kita kadang-kadang berselawat lawan Nabi, berarti masih dahsyat Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Cuman kalau kita baca selawat ada muafakatnya, ada mensesuai Allah Ta'alanya. Kemudian nomor 3, muafakat akan dia malaikat pada selawat itu. Artinya malaikat berselawat, kita pun berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, hasil 10 selawat daripada Allah Ta'ala kepada orang yang selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Jadi orang yang selawat 1 kali, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10. Rahmat Allah Ta'ala tuh diberikan kepada orang yang berselawat itu 10. Kita sekali aja Allah Ta'ala 10. Arti selawat apa itu? Rahmat. Itu kalau dari Allah. Kalau dari Nabi itu namanya doa. Dari malaikat lah, dari malaikat doa. Yang kelima, diangkat baginya 10 derajat. Pangkat di sisi Allah Ta'ala diangkat. Seandainya manusia itu diberikan kelebihan terbuka hijab, maka orang yang berselawat banyak, artinya berselawat itu pangkatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, disuruh baginya, disurat baginya 10 kebajikan. Pertama tadi, yang kelima tadi angkat baginya 10 derajat. Yang pertama Allah menurunkan rahmat kepada dia 10. Kemudian diangkat derajatnya 10. Kemudian ditulis baginya pulang yang ke-6 10 kebajikan. Yang ke-7 pulang dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Itu sekali aja tuh lah. Sekali aja kita berselawat. Nah, 10 kejahatan dihapus. Ke-8 diharapkan kabul doanya. Artinya insyaallah atau kabul. Allah sudah terbaca selawat Nabi. Ke-9 sebab bagi syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 sebab bagi gufran atau keampunan dan dosanya dan menutupi segala uyubnya. Artinya dosanya diampuni Allah Ta'ala, aibnya pun ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dengan berkat kita selawat kepada Nabi tadi.
Ke-11 ya, ke-11 sebab bagi memadakan barang yang didukacitanya. Artinya mentiadakan barang yang didukacitakannya, gembira terus. Orang yang selawat ini gembira. Karena kan hukumnya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu gembira terus itu hukumnya wajib. Pertama ibadah, yang kedua jangan sakit hati, itu kan kesimpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin tuh. Pertama ibadah, sibukkan hidup kita ini dengan ibadah. Ibadah itu baik hablum minallah atau hablum minan nas. Yang kedua jangan sakit hati, karena orang sakit hati itu mudah sekali diombang-ambingkan oleh setan. Artinya dipermainkannya seperti kalikir, lereng. Ke-12 sebab bagi mendapatkan hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Mendapatkanlah hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mudah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-13 sebab bagi apa itu? Udah jelas? Menyempati bersedekah lah. Menyempati bersedekah. Ke-14 sebab bagi menunaikan segala hajat. Jadi hajat apa saja dikabulkan Allah Ta'ala, karena ada dalil-dalilnya di belakang. Ke-15 sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diselawati Allah Ta'ala terus orang ini juga. Ke-16 sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati bersih. 2 berkat dapat. Arti berkat ada semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Nah itu. Kemudian yang ke-17 sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan surga dahulu daripada matinya. Artinya orang yang berselawat ini belum mati lagi sebelum dilihatkan surga. Nah, dalam kitab apa deh? Kitab, cari aja kitabnya kena. Kitab apa ngarannya? Hadaikul Anwar. Yang 10 itu dari Syarah Dalailul Khairat yang kita baca setiap hari dah. Napa tadi? Surga. Kada mati dulu sebelum dilihatkan surga. Jadi belum melihat surga lagi belum mati. Nah, ini untungnya orang yang berselawat nih. Kada dimatikan oleh Allah Ta'ala sebelum dinampakkan kepadanya surga, dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang dibuka hijab nih nyaman benar. Yaitu kada mau lagi sakit hati, kada mau lagi dalam keadaan apapun kada mau sakit hati lagi, bahkan semakin mendekati kematian semakin bahagia. Ke-18 sebab bagi kelepasan daripada haru-hara hari kiamat. Orang sibuk hari kiamat, kita kada berkat selawat. Orang sibuk hari kiamat, kita kada. Kan gitu tah. Nang berselawat nah, bisa sembahyang jo manglah. Yang ke-20 sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat terus lawan Rasulullah. Ingat terus lawan Rasulullah. Kemudian yang ke-21 sebab menghilangkan papa orang yang selawat atas Nabi. Ada mau susah hidupnya, ada mau papa, ya papa itu kan bahasa Melayu. Hanya tidak mau susah. Kemudian ke-22 sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atasnya ahlinya menyesal pada hari kiamat. Jadi orang yang selawatan ini tidak akan menyesal hari kiamat. Ke-23 menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Dia kata bakhil. Ke-24 kemenangan daripada doa orang atasnya dan hinalah orang yang meninggalkan selawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? 24. Yang ke-25 datang
orang yang salawat itu atas jalan surga, dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan surga. Artinya terbentang jalan menuju surga, sedangkan tidak akan tersesat menuju neraka orang yang selawatan ini. Sedangkan yang tidak selawat tadi mafhum mukhalafahnya adalah tersesat jalan menuju surga. Artinya sekali buka mata rupanya dalam neraka. Ke-26, lepas daripada busuk majelis yang tiada mengucap padanya zikrullah dan rasulnya. Artinya di majelis itu bila tidak membaca selawat, umpamanya ada orangnya bertiga di majelis, di rumah kah, di kamar kah, di mana kah, bila di tempat itu tidak ada yang berselawat, busuk tempatnya itu. Jadi kalau kita nih masuk ke dalam warung bergegama yang baca selawat supaya di dalam warung itu ada busuk, artinya nang kata-kata sia-sia terus yang keluar. Nah, kita bergamataan baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Di majelis mana aja, majelis itu kan artinya di tempat perkumpulan. Di rumah kah, di warung kah, di jalan kah, atau di kendaraan kah lagi santai umpamanya, atau di pinggir laut kah duduk-duduk santai, atau di pantai kah. Jangan sampai lupa membaca selawat kepada Nabi supaya di tempat itu tidak ada kebusukan, tidak ada kemunafikan. Nah, kita membacanya gamat-gamat aja supaya aman daripada fitnah. Kemudian ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan selawat atas Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kayak khutbah kan? Khutbah itu kan jadi rukun. Apa itu selawat? Alhamdulillah, selawat, wasiat, doa dan Quran. Itu kan rukun khutbah. Kemudian ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim, nyaman melewati jambatan siratal mustaqim bagi orang yang suka selawatan ini. Kemudian yang ke-29, sebab bagi berjumpa orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan sana yang hasan antara langit dan bumi. Artinya menjadi penyebab akan berjumpanya kita dengan Rasulullah, tapi kita yang membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-30, sebab bagi rahmatullah. Artinya orang yang berselawat itu dapat rahmat Allah Ta'ala. Satu aja rahmat Allah Ta'ala ini cukup seumur hidup, apalagi 10, apalagi lebih daripada 10. Ke-31, sebab bagi berkat. Nah, bertambah berkat hidup. Ke-32, sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi SAW dan bertambah-tambah kasih akan dia Nabi. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tambahan iman, karena tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia Rasulullah SAW. Ke-33, sebab bagi kasih Nabi akan orang yang menselawat atasnya. Artinya inya cinta lawan Nabi, Nabi pun cinta lawan inya. Ke-34, sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya pulang. Hati hidup dapat petunjuk pulang dari Allah Ta'ala berkat selawatan tadi. Ke-35, sebab bagi dilentangkan orang yang selawat itu atas Nabi SAW dan disebutkan dia padanya. Artinya didatangkan kepada Rasulullah. Ini si anu ujar nang orang nih tadi nih mengenalkan lawan Rasulullah. Karena ada tuh di ujung tuh keterangannya. Ke-37, menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi SAW dan syukur atas nikmatullah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Ke-38, mengandung bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dan makrifat akan nikmatnya, kenal lawan makrifat-Nya. Ke-39, bahwasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Artinya doa tadi. Ke-40, adalah bagi orang yang membanyakan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Melihat rupa Rasulullah dan terpatri. Di sini bacanya termatri pada hatinya. Artinya melihat Rasulullah itu orang kita patri kena suatu saat. Nah, berkat selawat tadi. Terakhir, ke-41, adalah orang yang membanyakan selawat itu menempati akan maqam syekh yang murabbi akan dia. Kenapa tadi bacaannya? Orang yang membanyakan selawat itu menempati akan maqam syekh yang murabbi. Ada gampangan lah orang yang anu nyentuh nang
Le. Menempati makam murabbi mursyid. Ada murabbi di sinilah. Murabbi ini kada gampang nih, bisa membawai orang banyak. Nah, jadi kalau umpamanya tuh kita lah ada pimpin yang dipimpin. Kalau umpamanya 10 yang dipimpin paling kada 1000 selawatnya. Kalau 20 yang dipimpin berarti 20.000, 2.000. Kalau 30 berarti 3.000. Kalau 40 berarti 4.000. Jadi kata paning kepala. Karena mimpin orang tuh kada nyamanan. Mimpin orang nih pinik kepala. Si A si B lain anunya aja. Nang apa ngarannya tuh? Plomi apa nang efeknya. Yang plominya jangan dikurangi. Nah, jadi semakin banyak kita punya anak, punya yang dipimpin, maka harusnya semakin banyak juga yang membaca selawat tadi. Selawat itu diperbanyak. Jadi supaya ada pinik kepala. Terus habis sudah telah. Nah, ini baru apa tadi menempati makam Syekh Murabbi akan dia, dan lagi selawat itu isi kawin anak bidadari, jadi dapat bidadari lah, dan harga mahligai, dan menempati akan merdekakan sahina dengan dia, sihina akan dengan dia. Wallahu alam. Habis sudah 41 daripada fadilah atau kelebihannya orang yang berselawat. Kalau disebutkan lagi banyak lagi sudahannya. Ini yang garis besarnya aja yang disampaikan oleh ulama ini. Kemudian dalil-dalil tentang selawat ini, qala Nabi SAW, sama kurang lebih kubaca tadi di dalam kitab Tanqihul Qaul. Qala Nabi SAW, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sabda Nabi SAW, barang siapa selawat atasku sekali aja selawatnya nih, masalawat Allah atasnya 10 kali, yakni memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 10 rahmat. Nah, ini dalil daripada satu persatu yang tadi, dalil daripada satu persatu daripada yang 40 tadi, 41 dan yang 10. Mamanya tuh kita membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah 10 kali menurunkan rahmatnya lawan kita, 10 Allah Ta'ala menurunkan kasih sayangnya lawan kita nih. Nah, ini sekali aja sabda Nabi SAW. Kemudian maka berkata setengah sahabat bagi Rasulullah. Sahabat nih bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah yang demikian itu dengan hadir hati? Membaca salawatnya tuh Rasulullah yang Allah Ta'ala tuh menurunkan rahmat 10, itu hatinya khusyuk kah? Hadir kah? Tahu kah maknanya? Nah, itulah bahasa kitanya kan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, tiada. Kada aja Rasulullah, kada. Artinya tidak harus hati hadir, tidak harus tahu maknanya, tidak harus khusyuk. Pokoknya asal tak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati kalain dapat aja Rasulullah kan gitu. Bahasa kita aja tuh nonton TV sambil muntong sallallahu alaihi wasallam, dapat aja toh. Nah, ini dalil berselawat sambil mengucik HP. Sambil mengucik HP Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, muntongnya tuh. Han. Daripada muntongnya 4 juga, nah karimot kesana hayo aja kayak anak-anak itu kan. Bagus berselawat. Ah, ini untungnya lah. Artinya kada hadir hatinya. Sabda Nabi tiada kata Rasulullah, tetapi yaitu bagi tiap-tiap orang yang selawat atas lalai hati. Hatinya lalai langsung, tidak apa yang dibacanya ini memang tidak ada masuk ke hati sama sekali. Langsung lalai tadi Bang. Artinya mata ke handphone, mata ke televisi, mata ke jalan, hulingang kiri kanan. Mohon maaf nih lah, mata kaburit bibinian pemanya. Tapi muntong Allahumma sholli ala Muhammad aja bihinol. Jahatin Allahumma sholli ala Muhammad. Maganal aja. Nah, enggak jangan ganal. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat aja tuh pahala. Nah, cobalah hebatnya tuh selawat ini. Njar bugis tuh kada lawang lagi. Enggak ada lawang tuh ngalih masuk lagi. Kada belawang, Bang.
Dan lagi diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan seumpama bukit pulang. Pahalanya tuh diberi seperti bukit. Dan malaikat memintakan doa dan memintakan ampunan segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa si aneh nih. Memang untungnya Tuhan memang hatinya kelain, tapi ampuni dosanya. Itu berkat selawat tadilah, artinya mendosa kita diampuni itu bisa aja satu saat hadir hati. Nyaka sering-seringan sudah berselawat, ujung-ujungnya telah ada tuh khusyuk ada yang diberi ingat lawan Rasulullah. Maka bila sudah ingat Rasulullah ini dingin hati, dingin otak, dingin perasaan, nyaman pikiran. Itu kalau kita ingat Rasulullah. Lamun ingat duit, panas hati. Lamun ingat harta, kesimpulannya panas lah, panas burit, menduduk. Dan adapun apabila berkata iya serta dengan hadir hatinya, nah ini bilang kisah hati hadir. Kayak apa kalau hadir hatinya kalau kita berselawatan toh? Shalla alaihi daiman fi kulli hinin rabbuna wa alihi wa sahbihi ahlil ma'ani wal wafa. Amun tahu maknanya tuh dengan tahu makna itu bisa hadir hati. Shalla alaihi daiman. Allah terus menerus berselawat kepada Nabi, itu kan artinya shalla alaihi daiman. Artinya Tuhan terus menerus berselawat kepada Nabi. Kata memendakan. Artinya saat detik aja kada perai Allah Ta'ala itu berselawat kepada Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu saikungan sebadanan kepala sampai batis rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untung orang yang menggenang Rasulullah, untung bagi orang yang mengingat Rasulullah, untung orang yang menggembirakan hati Rasulullah. Salah satu daripada cara kita menggembirakan hati Rasulullah, dan ini termasuk selawat, yaitu duduk di pengajian, melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Itu termasuk selawat batin juga. Artinya selawat batin orangnya memang mulutnya tidak berselawat, tapi kerjaannya menggawe atau mengerjakan akan perintah Rasulullah. Itu selawat juga sebujurnya. Bukan tentang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad war aja kada. Nah ini Allah Ta'ala terus menerus. Kenapa? Ikulli hinin rabbuna. Tuhan tuh senantiasa berselawat. Wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan sahabatnya. Itu kan Tuhan nah. Ahlil ma'ani wal wafa. Bahasa kitanya Tuhan aja kada membendakan, harusnya apalagi kita kan enggak itu aturannya. Nah ini nih amun kita paham maknanya bisa hadir hati. Nah amun orang yang hadir hati itu membaca selawat lawan Rasulullah kayak apa balasannya? Maka tiada diketahui akan kadar ketentuan demikian itu malaikat Allah Ta'ala juga. Tuhan yang memberikan balasan kita Pak. Tuhan yang memberikan balasan. Dah kawal lagi 10 kah? Kada tahu. 1000 kah? Kada tahu juga. Setriliun kah? Tidak. Beberapa triliun kah? Amun jar kakanakan sealam-alam. Sealam-alam itu apa bahasa katanya? Hibak duit lawan dunia nah berapa duitnya? Kada tahu hitungannya berapa? Kada tahu juga. Kada juga. Artinya Allah Ta'ala yang tahu. La ya'rifuhu illallah, kada kecuali Allah. Kada mengetahui akan dia kecuali Allah. Orang yang berselawat hadir hatinya. Nang kada hadir sambil memincet HP, sambil melihat HP, sambil melihat film-film nang kada kakaruan tu aja gan dapat rahmat. Apalagi nang. Nah, jadi jangan kada berselawat itu nah. Rajin-rajin berselawat, hendak duduk berselawat, hendak berdiri berselawat, hendak makan berselawat. Jadi akan kebiasaan melihat bini, melihat muhabini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sualah. Ada suah yang melakukannya balik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi bini maka biasanya? Artinya itu berkat Rasulullah aku dapat ikam. Nah,
Iyalah yang bini amal alhamdulillah lah aja berkat Rasulullah. Beda nih, beda pada biasa. Biasanya mah jauh aja. Kenapa hibak lawan bubur berasa? Kata bahasa lawat melihat muha bini, nang bini kita pulang melihat nang laki, jangan melihat muha bini itu. Astagfirullah, ya, jangan. Amoknya kayaknya atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kenapa maka tanganga sudah. Ya, artinya pas bulik dari pengajian tanganga bini, astagfirullah. Tabangonnya mendengar sarek tuh. Orang berselawat aja melihat. Cuma naik. Jadi tambah gembira terus hati, ya apakah? Jadi kita nih wajib menggembirakan hati dengan cara apapun. Jangan lagi dibuat apa gitu hak. Namun Tuhan jangan lagi sakit hati, jangan lagi sedih, jangan lagi. Gembira aja udah. Karena orang yang sakit hati bakalan suul khatimah, orang gembira bakalan husnul khatimah. Apa aja bentuknya. Nah, coba-coba kita selalu bergembira terus di Gurudin juga. Bergembira aja hati, gembira dengan Rasulullah, gembira dengan rahmat Allah Ta'ala, gembira dengan nikmat, gembira dengan rezeki, gembira dengan keluarga, gembira dengan tetangga, gembira dengan seluruh alam. Habis saya itu gembira terus. Nah, itu gembira terus. Jangan duka cita, jangan sakit hati. Banyak duit kita alhamdulillah gembira, bertambah lagi alhamdulillah juga gembira juga. Jangan sakit hati. Karena bila sakit hati iblis mempermainkan sepilih bola kaki. Aku ada baca tiga kitabnya. Barang siapa yang duka cita maka dipermainkan oleh iblis seperti anak-anak atau orang memainkan bola kaki. Ada gampangan. Kayak apa bola tuh kayak itu bang dimainkannya dupornya ke sana kemari. Kadang ke kiper, kadang ke back, kadang ke sayap kanan, sayap kiri. Wah, dikipaikannya. Dan ketahui olehmu bahwasanya sekalian bagi zikir tiada diberi pahala. Zikir ini kan diberi pahala. Ulama mengatakan begitu sini. Dan tiada diterima akan dia, melainkan serta hadir hati. Hati bila kada hadir, kada diberi pahala. Kecuali atau melainkan yang diberi pahala hadir kada hadir membaca salat, membaca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Jadi kalau baca Quran, baca salawat hadir kada ka hati tetap diberi pahala. Menang lain jangan coba-coba. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi aku aja membaca la ilaha illallah kada hadir hati kayak apa tuh aja. Quran, la ilaha illallah itu kan Quran. Subhanallah, Quran juga. Astagfirullah, Quran juga. Jadi pengertian Quran itu jangan Quran nang bebigi hinto. Subhanallah Quran, alhamdulillah Quran, Allahu Akbar Quran juga. Banyak Quran. Nah, kada diberi pahala tadi dalam kada hadir hati. Hadir hati ini ada dua maknanya lah. Ada orang yang hadir hatinya itu ingat kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala walaupun tidak paham maknanya. Ada juga orang yang hadir hati itu ingat dan tahu maknanya dan ingat dia lawan apa yang dibacanya itu. Contohnya kalau baca selawat ingat kepada Rasulullah. Kalau dia baca Al-Quran ingat kepada Allah. Kalau baca manakib ingat lawan wali-wali, gitu kan. Jadi jangan dipaham kayaknya bah jam kada hadir kayak ini hati kayak apa, kada berpahala juga. Jadi kada mesti harus paham. Tidak paham pun juga diberi pahala asal kita merasapi akan isinya. Jadi tadi maka diterima akan keduanya dan dapat pahalanya serta tiada hadir hatinya. Jadi hadir kada ke hatinya tetap diberi pahala. Quran apa tadi setengahnya sholawat. Di sini kalau ada salah, aku ada tadi sudah menyelesaikan. Itu yang disebutkan di sini selawat naria, selawat munjia, selawat fatih Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian selawat yang lain ada dua yang di dalam sini nih. Dan itu fadilahnya macam-macam. Fadilahnya. Ada yang dibaca harus sekian, ada yang dibaca sekian, harus dibaca sekian. Nah, itu di ujung kayaknya tuh. Sampat kita baca bila ada sampat. Nah, kayaknya talah aja tuh insyaallah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin lam tamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Barang siapa kata Nabi salawat atasku 1000 kali, tiada mati ia hingga dipersukakan atau digembirakan baginya dengan melihat surga. 1000 aja salawat sehari toh. Sehari 1000, 200 sembahyang kali 5 berarti berapa? Nah, 1000 atau sambil jalan kita sembahyang sibuk atau kita dalam keadaan sibuk. Nah, lalu sambil jalan, sambil duduk, sambil bagawi, silahkan berselawat. Lalu bagaimana kalau tidak suci? Nah, yang disuruh bersuci itu hukumnya wajib sembahyang dan menyentuh Quran. Kalau membaca ada, kita baca Quran boleh tidak berwudu. Terus baca selawat boleh tidak berwudu. Baca zikir boleh tidak berwudu. Yang berwudu itu harus, yaitu wajib hukumnya hendak sembahyang, hendak tawaf, kemudian hendak menyentuh atau memegang Quran. Cuma pahala beda. Kalau orang yang berselawat, orang yang berwudu, baca Quran, baca selawat, baca zikir itu ganal pahalanya. Tapi kalau orang yang tidak berwudu, kuranglah sedikit pahalanya. Tak kurang. Siapa nang kada suah lepas daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu utaknya itu, ujar Imam Syafi'i lah dikumpulkan utak dunia nih. Utak dunia nih kumpulkan. Manusia di dunia ini kumpulkan, utak kepintarannya dikumpulkan jadi satu. Ada nyarah aku jadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad ini syarat aku juga gitu. Sumbung kayak Imam Syafi'i kada sumbung kada. Artinya amun hendak kita tahu nih kan orang kadang-kadang kayak begarang juga takut Imam Syafi'i itu hebatnya. Imam Syafi'i itu kan suah, artinya pernah nih ditanya orang di sini betakon di daerah sampian Baghdad tuh adakah yang alim? Jurang ada siapa? Abu Yusuf jurang. Oh iya kan Presiden Abu Yusuf. Abu Yusuf situ yang paling alim tuh Abu Yusuf saat ini. Mun itu aja Imam Syafi'i ayo aja. Lalu Imam Syafi'i minta izin. Siapa Imam Syafi'i ngarannya? Siapa? Muhammad bin Idris. Katakanlah jangan tahu Imam Syafi'i aja. Ngarannya Muhammad bin Idris siapa yang katakan? Imam kita 4 sidin. Jangan tahu ngarannya. Siapa ngaran nang abi kemja? Hadang hulu ja aku betakun. Betakun sawat. Ngaran abah kada tahu. Lalu Imam Syafi'i minta izin lawan gurunya Imam Malik. Guru, ulun minta izin hendak belajar awan Abu Yusuf Baghdad. Oh iya aja Imam Malik. Kata Bapak, silahkan, please. May amun kita orang sumbung hati itu, may kan mau belajar kalian lagi, ada cukup aku wajah kaso, ada cukup aku nih gurunya dah. Aku nih tahu paling alim tahu di sini udah kada Kata apa jadi suruh siden? Silahkan. Malah lagi Imam Malik ini manduite. Ini Malik sugih. Imam Malik sugih, Imam Abu Hanifah sugih. Sampat Imam Syafi'i itu atirat hati. Napa guru ni makasugih? Kan kayak itu tah. Napa guru ni makasugih? Terpengaruh harta sako jahan jar imam nih. Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Hanafi, Imam Maliki paham tahu inya bahwa murid ni bakatan nang kayak itu hati tahu. Akhirnya Imam Syafi'i guru jaulan hendak hendak nang ka beliau nih belajar nih. Cuma cari duit aja dulu. Ulun mencari duit aja dulu, angkat duit. Jam Malik susah, aku minta lagi sih duit. Sarana lagi, ini nipang jawabannya. Aku bertanya, aku pulang menjawab. Nah dengan duit tadi kan nyaman loh kok, langsung aja lagi. Mun orang tuh berduit dengan duit ini, nah terlaksananya ibadah langsung. Jangan ditunda-tunda lagi. Umpamanya nih belajaran kayak kita nih lah belajaran maja aku kita bisa kitab nukar duitnya ada langsung itu contoh aja tuh asalkan kita bisa membaca atau umpamanya aku nih hendak belajar nih tapi basic kan ada duit ada nukar ya kok langsung kada payah lagi bacare maaf lelah ma iwak kalau sarana ma iwak lagi duitnya ada sudah. Nah duit si Imam Malik na berapa kali mandak ambil aja Imam Malik itu kada pikir duit digilawang mandak. Ada kayak kita ada dalam lemari bawa kunci ya pulang apalagi dalam ATM itu lagi ATM
Kada si Sayyid Maliki, Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu tadi Gilawang untuk lihat ujek blek kayak sampai ke rumah ambil haji kayak jadi itu di Gilawang tampil berpegang hendak cobalan ujek gitu. Sugih langsung ujek, so kalau ujek lagi kenapa sugih sudah ambilnya sahabat umpamanya 100 juta tuh langsung sugih kok kan ampe orang mau ujek beribadat juga biar karena bilanya duit banyak hukumnya wajib beribadah aja lagi aja tepai jangan mangkat samin lagi. Ini contoh aja lah. Jadi bila duit itu banyak atau kita diberi makam, dia dua ada makam istidrat lawan makam kasab lawan makam tajrid. Kalau orang yang sudah berada di makam tajrid tidak boleh lagi bekerja. Dia hanya disuruh Allah Ta'ala beribadatnya lagi. Dan jangan lagi bulak-balik ke sana kemari. Di kamar aja begadang lagi beribadat situ. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa bahyang, ngaji, sembahyang, baca Quran, baca selawat, zikir. Itu juga biar lagi. Duit sudah ada ya Pak. Makanya abah guru sekumpul meninggali duit amin tahun HP itu kira-kira umur 70. Jadi amin dan HP kada begawian lagi. Syekh Amin dan Haji Amin dan Haji HP itu kada begawian lagi. Saat ini beliau bakhalwat. Nah bakhalwat beliaunya. Apa kata begawian lagi? Abah sudah meninggali duit. Jadi kita nih nang bisi anak-anak nih halos, mesti anak tinggali duit anak. Tinggali kada usaha lagi kita sambil berdoa sambil berusaha kapan perlu anakku kada singgawian lagi bila imbah aku mati napa kabar nyoba ibadatnya lagi dan nyoba ibadat mengalir aja tuh hal ibadah pahala-pahalanya Tuhan kita. Kemudian kita diberi Allah Ta'ala taufik kawa nah juga mengumpati walau kecil walau halus lah walau halus rumah kada ditinggali usaha kada ditinggali jangan ninggali hutang jangan pengang abah nih jauh banyak hutang betul lah mutalo benar gitu lah ada tenang mahira ubur kawitan kewidihirainya panghutang kebanyakan. Jadi diberi duit berangkatlah Imam Syafi'i ke Baghdad lalu suan assalamualaikum waalaikumsalam naik ke rumah si Abu Yusuf deh ulun guru kamu dari mana ain dari apa yuk kampung Sidin tuh daerah Baghdad tuh pang juga daerah Syafi'iyah tuh kamu dari mana dari sini oh kamu muridnya Imam Malik kan ngaran Syafi'i itu iya ulun orangnya boleh lah ulun belajar boleh benar ya Bu Yusuf silakan napa kitab di sini lagi nang ujar Imam Malik Imam Syafi'i ini apa kitab rujukan sini ini guru ya ujar guru teh ini kitabnya kitabnya ambil kitabnya udah selesai ya singkatnya malam mari subuh belajaran jadi pas belajaran tuh ada yang bertanya santri ini ada yang bertanya guru jauh nak batakon ini apa hukumnya jadi Abu Yusuf hukumnya ikam cari surang aja di dalam kitab tuh yang umpamanya kitab tuh apa ya kan pokoknya ada akbar gitu ngarannya tinggal ngarannya kitabnya pokoknya dalam kitab situ tuh ada jadi kitabnya ada semuanya dalam situ dan kita itu ada dalam kitab situ tuh buka aja seorang karena jawabannya ada dalam kitab situ bahasa kitanya di Yasin cari dalam Yasin tuh ada tuh di situ tanahnya ayatnya buka jadi Imam Syafi'i maaf guru lah instruksi apa ngaranya instruksi apa namanya ngaranya instruksi kah instruksi guru aja kenapa guru aja mohon maaf guru lah nang pian tadi madakan jawabannya ada di dalam kitab nang pian ujulong nang ulun nang melambat dulu kok jauh Yusuf di situ ada jawabannya kadida guru aja apa kau aja nyembah kadida ulun guru sudah membaca tuntung melambat selesai membaca dari A sampai Z oh iya kah hafal pulang ulun coba aja manusia ini apakah sudah selesai bacaan hafalnya jadi Imam Abu Yusuf waktu itu kada hendak lagi menjulungi Imam Syafi'i buku mau dijulungi hafal pulangnya bisalah aku jadian itu otaknya Imam Syafi'i kitabnya aja tabal berpuluh biji hafal sama laman juga pikir di otaknya Imam Syafi'i itu bila membaca nang di sini tutup siden karena bila di sini siden dibuka juga hafal semuanya jadi supaya hafalan itu bagus jadi tunggal keturutan baca di sini kasih ini hafal langsung baca sini kasih ini hafal langsung baca sini kasih ini hafal langsung baca sini kasih hafal langsung Imam Syafi'i otaknya Imam Syafi'i itu bila berjalan telinga hafal sidin jurang napa guru maka hafal tinggal bercurekah
Ujar sidin amun aku buka nih jajan apa jajan aku dengar hafal masuk semuanya jajanan. Itu Imam Syafi'i. Jadi jangan lupa kita amun tak behepal nih lah, amun tak behepal kirim Fatihah lawan Imam Syafi'i la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan Imam Syafi'i dintona. Insyaallah tuh hafalan itu juga berkat Imam Syafi'i tadi. Ya Allah mudahan ulun dapat berkat Imam Syafi'i. Diberi Allah Ta'ala berkat Imam Syafi'i. Kita ini kurang dari minta doa. Kita doakan kawan kurang. Minta berkat lawan mariwali kurang. Itu kisah Nabi Musa lah, kisah Nabi Musa nih. Kisah Nabi Musa. Kata Nabi Musa kan nabi apa sih kongnya tah Nabi Nuh lain. Seikongnya Nabi Musa kan Zulkifli kah? Pokoknya Nabi Musa nya nang kalamullah ya Pak. Nabi Musa kalau. Nah, Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu kan ayatnya nih. Ujar Allah Ta'ala, hai Musa, siapa aja Musa yang berdoa lan aku kada menerima doanya. Ujar Tuhan, apabila lidah orang itu pernah berbuat maksiat dan dosa. Bila lidah orang itu pernah berbuat dosa, aku kada hendak mengabulkan jar Allah Ta'ala. Musa jadi kayak apa? Ngalihai lo lidah nih maka ada berdosa. Kalau Nabi maksum, kalau wali mahfud, Nabi dipelihara, kalau wali Nabi dihindar kada berdosa sama sekali. Kalau wali mahfud dipelihara Allah Ta'ala. Nabi bang, kalau orang biasa ini tidak pernah luput daripada dosa. Jadi jar Tuhan, bila lidah orang tuh suah berbuat dosa walau sekali, berapa kali aja minta Allah aku kada baca mengabulkan jar Tuhan, tidak akan kau kabulkan. Jadi kayak apa? Macam mana ya Allah? Sedangkan kami manusia ini tidak ada yang punya lidah kecuali pernah dibuat maksiat. Ada yang pernah berdusta, ada yang pernah menghina orang, ada yang pernah mencela orang, ada yang pernah memandang rendah orang, ada yang mengucapkan kotor dengan orang. Itu kan dosa berataan itu. Contoh nih lah, nih kambang. Umay aja ulahan siapa nih menurut aku aja nih kurang syuting. Berdosa sudah. Berarti ini kan merendahkan ulahan Tuhan. Amun kayak ini bagus. Nih aja menurut aku nih kurang syuting. Kenapa kurangnya? Kadenggetku ampunnya aja. Kayak itu baik aja. Jadi kayak apa ya Allah? Macam mana ya Allah? Ujar Musa. Jadi ujar Allah Ta'ala, hai Musa, hendaklah kau menggunakan lidah yang tidak pernah kau gunakan untuk melakukan dosa. Hendaklah kau berdoa kepadaku dengan lidah yang lidahnya itu tidak pernah digunakan untuk bermaksiat dengan aku. Kayak apa caranya? Nah kita berdua ini nah. Aku soal lah pandir makai ilat ikam. Dia soal kok. Jamli ilat tatak sumat jako makai tak kawa. Amun le pacul baju kawa aku minjam. Amun tatak ilat aku minjam malah kawa. Jadi kayak apa caranya? Minta doakan Ali, kayak itu caranya. Aku nih minta doakan Ali. Le aku nena hendak nang tolaka Jambi umpamanya. Atau ke Pekanbaru. Atau napakah hendak tulak ke Jakarta. Tolong doakan Lela mudahan aku selamat, hingga jalan mudahan keselamatan dunia tulak sampai bulik. Nah, kabulam tau sudah. Kabul. Kenapa? Karena aku tidak pernah menggunakan lidah Ali untuk maksiat lawan Allah Ta'ala. Makanya doa atau kalimatnya kayaknya doa harus dibalas dengan doa. Mohon maaf lagi nih lah. Sekiranya kita nih lah, mohon maaf nih. Sekiranya kita nih ada hajat dan maksud dan tujuan yang sangat-sangat penting, kemudian hajatnya ini tidak boleh tidak, kita harus diam-diam. Kalau kita masih diberi Allah Ta'ala sifat panyupan, diam-diam. Pamannya ini mohon maaf nih, contoh aja nah, aku nih apa namanya bisa penyakit. Aku nih bisa penyakit. Jadi apa nih? Aku nih bisa penyakit. Nah, penyakitnya itu mudah tersinggung. Dan tersinggungnya tuh kada baik kalau sampai diketahui oleh orang lain. Jadi kayak apa caranya supaya aku menghilangkan? Aku nih tahu dah bahwa sifat tersinggung ini tidak bagus, tidak baik. Maka aku nih harus berusaha
berusaha dengan akal aku seorang, ya Allah hilangkanlah sifat tersinggung kau ini, ya Allah hilangkanlah sifat pemarah kau ini, maulah kabul. Wallahu alam, wallahu alam mau kabul. Kenapa? Karena ilat kita ini karap berbuat dosa. Sehari mani geritus sekali berbuat dosa, yang sesuai dengan 360 kali sehari berbuat dosa dengan sebab lidah. Kenapa? Lidahnya kadeba orang dahulu yang orang bahari itu kadeba apa nih? Kadeba basuh. Kadeba basuh. Nah, mohon maaf lah, siapakanlah amplok. Siapakan amplok. Siapakan aja duit isi buat ke dalam amplok 40. Assalamualaikum. Cari orang yang orang ini bagus, orang baik. Orang baik dicari, bukan orang alim nanti cari, orang bagus, orang baik. Ya ada juga alim tapi luhau. Ada juga alim tapi kena makai. Cari orang baik dicari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, aku ini terus saja lah. Ada bisi penyakit, ngarannya penyakitnya ini. Penyakitku ini ngalih benar, aku mahilangakan. Tolong doakan Pak lah, mudahan aku nih nak ada lagi nang tersinggung-singgung nih kada baik. Aku tersinggung terus, lawan apa salah sedikit aja Bapak tersinggung. Bila ada sedikit tersinggung, tolong doakan guru lah. Ini hadiah segantian lah. Terima kasih Jasin, insyaallah kan aku doakan. Wah ini kan aku doakan juga mudahan ikam ampe tersinggung. Karena naik pulang ke sikong 40 insyaallah kabul. Ini contoh sebuting, contoh akan kabel banyak nang lain. Jangan nang mencontohkan tuh nang itu aja. Contohkan ke banyak-banyak yang lain. Apa hajat keperluan kita yang sekiranya kita malas diketahui oleh orang lain, nah kita doakan atau kita kumpulkan masa orang kampung kumpulkan, tapi yang hungang-hungang beritaan dikumpulkan. Yang anu lah sedikit yang bako-koko lah. Ustaz Yasir Arafat tuh lah pintar lawan alim-alimnya Ustaz Yasir Arafat. Jadi guru-guru yang hadir di pesantren Sidin waktu acara pengantin beliau itu setiap guru na datang diberinya duit. Takajut-kajut nang alim-alim nih kenapa diberi duit. Nah, soal kasih itu aja yang mana tuan gurunya diberinya duit. Pada situ tuan guru besar, bulik diberi itu seharusnya awak kan beri duit, tapi beliaunya emang beri duit. Doanya guru lah terima kasih doanya lah di Sidin han coba ini alim wali lagi. Tapi duit diberi Sidin. Seharusnya awak kalau beri duit nang pengantin saja lah. Sidin nang beri duit. Kok takon nih, kebun muridnya berapa? Jauh sini menyiapkan 15 juta aja. Sekian beri guru-guru datang nih. Han, kayak itu tak, orang tahu alim. Kayaknya bugis sih, kalau bugis nih lah. Aku suap membaca doa nu bugis. Kawanan juga nih berdoa. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil bulik. Amploknya aja kok kata kawan kada amplokan aja kok. Artinya nih isinya kan kada sarana. Biasa kami begayaan bang, amploknya merah kada isinya aja. Sekada juga, kada aja, ambil aja. Amun hendak kami undang pulang, ambil aja. Kenapa? Jangan maka kayaknya kami aja orang bugis wajib memberi duit. Setiap yang mendoakan tuh diberi duit. Itu orang bugis. Nah, jadi akal-akalan juga nih. Bila ceramah di Padang Bugis, bila ada acara tahlilan langsung aja. Yuk nama Abbas itu. Ayo nama Abbas itu. Kumpulkan nama, 40 nama. K40-nya anak buah itu beri duit. Jangan bertahan beri hadang guru ya. 40 amplok 50.000 2 juta. Nah. Itu makali ngarannya. Tapi ngaran Bugis tika tujuannya kaituan. Berjanji Bugis nya hormat juga berjanji lebih daripada Quran yang mana penatik kita. Nah, membuat berjanji. Cobalah membuat Quran santai aja binting. Mai jago kalah Quran dengan berjanji. Padahal kan kok jago Bugis saya jangan memuliakan berjanji kalah Quran. Quran tuh berjanji kayak ini. Amunnya Quran jago pakai paring membawa 5 meter tinggi lagi. Nah, itu caranya kayak itu lipat jago Quran tuh jangan hendak di pelapak betis. Lebih tinggi daripada berjanji. Tapi Bugis nang panatik kampung, Bugis nang alim kada. Ini perbedaan antara alim lawan kada. Nah, jadi Allah Ta'ala gunakanlah lidah yang tidak pernah berbuat maksiat dengan aku. Berarti lidah orang lain. Saya Ali minta doakan lawan aku minta doakan lawan Ali. Salat 40 dasar kabul. Ini sudah komunikasi lah Allah Ta'ala lawan Nabi Musa alaihissalam. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doakanlah di pemangki itu bila bertemuan doakanlah kawanlah. Kada pemandakan kita doakan mudahan sukses. Abah guru sompo doakanlah kemudahan kami nikmati soal husnul khatimah hujusiden. Doakan kami serumahan mudahan selamat dunia akhirat. Kayak apalagi wali Allah Ta'ala tuh.
Utop lagi kada bapak parayan minta doakan orang lain menibar dua lagi bini nih namanya lah doakan lah aku natulak begawi mudahan sukses namin mudahan berhasil. Nah berhasil toh jadi laki berhasil berkat doa bini, bini berhasil berkat doa suami, anak-anak minta doakan. Kayak itu caranya. Jangan mentang-mentang seorang hafal doa sudah hanya hafal doa halal dalam doa hal lagi sudah ada hendak lagi orang lain yang berdoa seorang pang bila kali disuruh marangot. Nah, makanya salah satu di antara tanda-tanda orang alim yang mengamalkan ilmunya bila di tengah-tengah orang banyak disuruhnya berdoa kada hendaknya berdoa orang lain disuruhnya inya kada takutnya kalau enggaknya tuh kada kabul. Bila orang disuruh bilanya kau maminakan diri lagi nah lumayan jinya orang di sini berdoaan kayak itu tuh artinya cita baik. Jadi jangan salah sangka kayaknya kada tapi mau jangan anak-anak pesantren apa aja inya sampai ilmunya dia banyak tapi mau kada dia lagi nang paikat hanyar ubak dipakai ubak aja di pesantren ya tuh ubak tetap pakai benar bakol nih ubaknya tak pakai benar nang paikatnya kesayangan di wadi tetap pakai tuh kesayangan tadi cincin nah harga 25.000 hari-hari makain harga 25 juta disimpan nih sampai mati ada pakaian coba. Berarti untung nang apa? Untung nang 25.000 rupiah. Nah, jadi amun sering dipakai bagus nginto. Nukar baju nang bagus 13 hari sekali nyar makai belakang pengantin nyar makai. Nang pajak nang paran di per 9 PJ per 9 itu hari-hari memakai. Berarti nang itu nang berberkat. Nya nang mana nang kuat dipakai itu nang berberkat. Tahu kah? Nukar Honda 2 nang bagus syuting nang lajakan syuting trondol hari-hari dipakai nang trondol kada tahu apa-apa pokoknya di batang tagah pakainya batang licak pakainya beberkat benar gitu toh dan itu paling disayanginya rajin rusak sedikit bikinya amun nang bekilat ini ngalih mah kata pakai dijepai kakanakan gen sarek nang dijepai itu gres ya kada beberkat ngarannya andereen. Nah jadinya nang berkat tuh ketahuan aja. Nah jadi sering-sering kita minta doakan, sering-sering. Dan siapa-siapa doakan mudahan selamat. Tapi jangan minta aja, seorang cuma beri. Hal jaza oleh ihsan illal ihsan. Doakan guru lah, jabat datang harianan di rumah guru, rokok aja kan menukarkan. Jar guru dan kata kabul. Apa ngerokok aja kan menukarkan apa? Orang bila ke rumah nang orang minta doakan tuh apakah dibawakan amplop diisi duit kah jangan amplopnya dibawakan nang gula kah dibawakan sama itu orang arroh juga banyak 5 bawa ayam seikong pas saparanakan iya lah kalau orang arroh nih anak 5 abahnya namanya 2 7 sudah bawa ayam seikong pas enak beli minta berangkat kak ada lagi aja berakatnya aja minta pulang hendak bersedekah apa al jannatu baitus sahih surga itu adalah rumahnya orang pemurah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda pulang man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyran wa man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi bi ami'atan wa man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi bi alfan wa man shalla alaihi alfan lam tamassahun nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa salawat atasku sekali jawab salawatnya niscaya mensalawat Allah taala atasnya dengan dia 10 kali dan barang siapa salawat atasku 10 kali niscaya mensalawat Allah taala atasnya dengan dia 100 kali dan barang siapa salawat atasku 1100 kali Allah taala bersalawat kepadanya 1000 kali dan barang siapa yang bersalawat atasku 1000 kali niscaya tiada menyentuh akan dia api neraka. Hadis Nabi sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kada disentuh api neraka, jangankan api yang di dalam nang akhirat itu, api di dunianya aja kan. Kada menyentuh lagi. Baca aja salawat 1000 kali. Lilin tuh nang harga 1.000 rupiah tuh dikit. Likit lilin tuh nang 10 yang 2 menit habis. Asal 2 menit habis lilin nih. Likit lilinnya baca salawat 1000 kali. Insyaallah aja anu kan kali lilin itu kada bandah tangan. Kenapa? Kada mandah karena membaca salawat 10 menit, lilin 2 menit nera aja hanya dah. Hangit apa? Hangit aja, lilinnya aja.
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Selawat aja sudah digaduhi, gaduhi aja selawat sudah. Ngalih benar bah ini mencari guru, Pak Samsulai. Mencari guru tuh susah, yang murabi mursyid tuh susah. Jadi selawat aja jadi guru kita. Teman empati murabi mursyid. Ngalih benar mencari susahnya, wong Jawa tuh susah. Cari ke sana kalau dapat, cari ke sini kalau dapat, murabi ngalih. Nah, kita baca aja selawat. Secara tidak langsung kita pun menjadi murabi. Karena orang yang berselawat banyak itu kada tapi pemandir lagi amun sawat 20.000 aja tapi sehari kita kau pandir lagi. Mohon maaf nih kada menyambat apa sombong kada sami tambah benar. Ulun suah mencobakan 10.000 sepagi. Kata kau sama mana lagi di rumah apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Anak aja kan B. Karena aja. Saya itu ndak sallallahu alaihi Muhammad 10.000 sepagi. Berarti aman 40.000 seharian sama lam kada sing pandiran lagi. Kada berdosa ya lah. Ya kan hadis Nabi man sakata naja, siapa yang ranai pendiam masuk surga. Surga. Jadi ada yang diam ini ada dua, ada memang asli pendiam. Biar kayak apa mandirinya ada mandir. Ada nang bersilah berenai. Tapi kan tahu dipancing nek. Jadi Abu Nawas itu. Jangan dipancing-pancing anak pandir, harap tuh pandir. Julungi ruko aja tambahnya. Ecan lagi dah. Pokoknya setengah jam tuh Bang pandir. Ayo Pak tadi aja, sehat jalan kondang keluarga sehat aja ya. Apa ruko sudah bungkus dah. Ibaratnya tuh bos tuh sudah mengeluarkan duit, hanya mengeluarkan kantong kayaknya sudah, semangat dah, semangat. Istilahnya tuh tanggal berapa? Tanggal 30. Ya tanggal 30 itu harusnya hari duka cita dan hari bergembira ria. Tanggal 30. Yalah. Hari duka cita dan hari bergembira ria. Duka akan sirna timbul gembira. Artinya paling gelap bulan itu adalah 30. Habis langsung duit. Sok tanggal 1 gajian. Nah, jadi timbul gelap, hilang gelap, timbul terang. Jadi kedua-duanya di tanggal 30 nek, mana gembira, mana duka cita nek. Jadi orang bergembira adalah kadang mesti harus berselawat, bisa juga baca Quran, bisa juga bernyanyi. Iya, bernyanyi kan. Yang penting gembira. Jangan bawaannya itu duka cita aja, dipermainkan iblis. Siapakah orangnya? Bila duka cita dipermainkan iblis. Maling itu gara-gara duka cita menyuntan. Perampok itu gara-gara duka cita merampok. Orang korupsi itu gara-gara duka cita korupsi. Paning kepalanya sudah. Dan lain-lain, banyak contoh-contohnya lagi. Makanya wajib bergembiranya ujar Imam Ghazali ketemu duka cita sidin. Ada ulama, antik ulamanya inilah sembahyang ancap gitu Pak. Ancap. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Napa guru jurang maka itu sembahyang. Aku jah si Ino nak mapakalah setan. Setan sudah siap-siap hendak menggoda aku. Sekalinya aku selesai sembahyang sudah. Nah. Jadi itu dalil ancap sembahyang. Tapi bacaannya bagus lah, jangan balin amin. Nah, itu kan ada salah pulang kayak nang di YouTube anu tuh apa tarawih yang 20 rakaatnya 13 menit juga selesai. Alhamdulillah balin amin. Allahu Akbar. Nah, itu lain. Ini ancap lah sembahyangnya itu orang 5 menit, inya 2 menit. Siap-siap di iblis berangkat menggoda kita sembahyang nih. Saling pae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi nya? Allah udah iblis. Jadilah kalau ada nih orang membaca Quran, baca Quran itu kan berdosa. Iyalah, baca Qurannya berdosa bila salah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Itu kan sesuai lawan ilmu tajwid. Ada orang baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan disalahkan orang yang membaca ancap ini, karena ada guru-guru itu yang baca Quran tuh gayomoh. Bar kemungkinan niatnya nak itu tadi. Nya kada hendak lagu-lagu apa kada hendak baksa sarak takutan kalau kota buat sitan ke dalam hati. Jujur kah? Sitan ini mudah sekali mudah nih. A'udzu Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam-macam mudah itu. Hendak si anu hadir, si anu hadir, si itu hadir. Mintuha hadir, mantan hadir. Wah, nyasal mantan ini bener abang nih mengaji. Abang dulu waktu kawin lawan sidin lawan nang mantan dulu. Mantan ya. Dulunya menolak aku aja, nyak ada tahu pang siapa aku. Macam-macam hati nih. Sekarang baru tahu dia aja. Bismillah. Masukkan ria, masuk. Napa ujub masuk, apa lagi? Sombong masuk. Itulah Mbak. Ya, jadi jangan disalahkan orang nang bacaan nang kada tapi betul. Malah nang kada tapi betul ini nang berpahala. Jadi wani kedengaran orang. Kada tapi wani kedengaran orang. Takutan kalau kau di orang, apa jurang? Entah itu bacaan. Nah, takut nanti kita kan orang. Padahal itu berpahalanya luar biasa. Nang hara-haratnya ujub aja lalu timbul. Nah makanya Allah Ta'ala ini rahmatnya luas Allah Ta'ala itu rahmatnya itu. Makanya di sini duduk persoalannya kita jangan sampai menyalahkan orang. Hidup ini masih menyalahkan orang maka mati soal khatimah. Jangan menyalahkan orang, terutama di rumah tangga, lawan anak, lawan bintu nang dijaga benar tuh anak bini minanto itu dijaga benar. Jangan sampai salah sangkaan, jangan sampai, karena orang yang buruk sangka itu alamat dan tanda masuk neraka dan soal khatimah. Itu tandanya lah, tanda orang mati kada baik adalah sangka jahat lawan Allah dan sesama manusia sama makhluk. Jangan sangka. Makanya dibanyakin selawat aja sudah. Ujar di dalam nang ini tadi, nang 41 tadi. Bila baca salawat hati bersih, coba 1000. Kada bersih juga hati perasa, coba 2000. Kada juga bersih perasa, coba 3000. Kada bersih juga perasa, coba 4000. Sampai akhirnya 10.000. Nah, bila sampai 10.000 tuh awal kita nih dalam sehari baca 10.000 tuh otak kita nih acitai cabangnya itu beribu-ribu cabangnya, pemikiran kita tuh luar biasa. A, B, C, Z sampai Z itu nah putarannya tuh nah. Seandainya aku seperti ini macam mana? Seandainya aku seperti itu kayak apa? Seandainya yang aku perbuat ini apa akibat dan manfaat? Akibat manfaat. Seandainya aku berbuat yang di sebelah sini manfaat dan faedahnya apa? Itulah orang yang sudah merasuk selawat itu ke dalam sanubarinya. Dia berpikir sebelum berbuat. Jangan, makanya otak itu menandakannya otak di mana letaknya? Di sini. Muntong di sini. Mana tingginya muntong dan otak? Nah, di otak coba berpikir sebelum berpandir. Ini berpandir dulu hanya berpikir. Bungol nak kayak kamu nih aja. Hanya mikirkan, anakku juga aja. Orang dipikirkan dulu nyabungol siapa nangalih awak juga lo kok. Ya lah citap. Amun anak kita tuh bungol siapa nangalih? Abah nangalih. Seharusnya menyakulahkan itu 10 tahun. Jadi S3 sudah. Dari ini 10 tahun hanya S apa? SD. 10 tahun SD, orang S3 sudah 10 tahunnya SD. Jam masih napang disambut bungol. Apa salah yang kita sambat nah sampai kita bacakan pulang di Ethiopia Lam Nasrah Anzalna namanya pintar kan nyaman, awak juga nyamannya. Ada disentuh api neraka insyaallah orang yang berselawat sebanyak 1000, apalagi lebih lah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yasalla alaihi faqad akhara tariqal jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat atasku maka sesungguhnya tersalah ia akan jalan surga. Jangan kada ingat berselawat Nabi karena salah jalan ke surga. Jangan kamu segitu ingat lagi. Dan yang dimaksud dengan lupa itu tinggal selawat itu tiada menyebut akan dia sekali-kali. Artinya kada memang kada selawat sama sekali orangnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terlebih aula manusia denganku, yakni yang terlebih hampir mereka itu daripada aku dan terlebih sebentar dengan syafaatku pada hari kiamat itu, yaitu orang yang terlebih banyak mereka itu berselawat atasku pada dunia. Karena membanyakkan selawat itu menunjuk atas sebenar-benar kekasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar tuh Rasulullah. Ada lagi iman dan Islam. Jadi nikmat yang luar biasa adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bini ini kisah ini kada boleh bang sebenarnya lah. Cuman ini pernah dirasakan oleh semua orang, hampir 90% merasakan. Coba kalau ada perempuan, ini kita lelakian lah bukan bibinian. Ada perempuan 10 orang yang lewat di hadapan kita, biasa aja kita santai aja. Yang datang ini macam India, Pakistan, mancung-mancung hidungnya, macam gitar badannya, santai aja kita, no problem. Biasa, tidak menggubris, tidak ada menghiraukan, biasa aja lewat. Begitu yang lewat ini, yang tadi malam bersesuratan lawan kita, ayo Pak. Padahal pas-pasan jam, apalagi ingat kita tadi lebih hebat daripada nang 10 nang lewat tadi. Malam, bahari itu kayak ini bahari bebuku, pinjam buku aja, pinjamnya. Betul tukaran buku itu tahun 90-an tak betul tukaran buku. Nah, paham tentang surah nang alame betul tukaran buku. Tadi isinya surat cinta. Ini kisah kami sekolahan bahari. Tentang sekolah nih. Menang ISR tahuam. Bubuhan nasi tap nih kan ISR bahari sekolah rakyat. Bahari kada kawaknya baca cintaan. Karena bahari bila baca cintaan nih karena tampar. Leh, ya lo leh. Lah ketahuan saya modak anak orang, tempeling orang, pukuli orang, ripo awak. Zaman kami ada lagi nyoba pinjaman buku supaya kata-katahuan karena amun berpacaran bahari kada pang bersentuh-sentuhan apa segala itu kada balom kada kayak ini kan lain lagi. Ini melihat semuanya sudah lain zamannya bang. Ini zaman hantu bang ini kan. Ayo pinjam buku nah, pinjam. Ambil baca. Membacanya tuh khusyuk. Membaca suratnya nih aja kan sudah tatiti harap. Ini suratnya aja nih teteh diharap membaca. Kemudian membacanya tuh pulang pokoknya satu kalimat tuh diperhatikan. Pas ada nak ada jelas apanya dia. Apa bacaannya dia? Apanya bacaannya dia? Jangan diperhatikan. Pokoknya ditalaah betul, dikoreksi betul, jangan sampai salah bacaannya nih. Tadi siang pada ketika mata abang memandang, pada ketika itu saya sangat serba salah. Dan pada ketika abang berjalan seakan-akan aku melihat daun-daunan yang sedang melambai-lambai. Cobalah. Ulang-ulang itu dibaca. Rame kada? Rame. Padahal banyak aja kan yang lain terlaluan. Tuh hanya suratnya, belum lagi nyaliwat di hadapan kita. Apalagi punya anggat kita tadi ini orangnya memang sudah puas, putih, sarba kecukupan lah orangnya, tidak kurang satu apapun. Apalagi lagi nang 10 kan tidak kurang. Sedangkan nang kita bahari aja kan mau dibanding-banding awan bibinian lain masih banyak nang lain tenang aduhai. Tapi kita sudah terpatri tadi hati lawan si ayang ini. Asik kada melihat. Ini Rasulullah kayak apa? Jadi beda antara orang yang merasakan dengan orang yang tidak merasakan. Nah, waktu kita tidak mencintai si baby ini tadi, biasa-biasa aja, kan apa-apa, santai aja. Nah, sekali pandangan pertama aja si pangaran Arapik. Ada lagunya Cita Pak, ingat apa saya? Nah, pandangan pertama awal aku berjumpa. Itu Arapik tuh Habib. Pokoknya tadi luar biasa tadi bang. Nah jadi begitu kita juga dengan Rasulullah SAW.
Ya, tapi jangan ditafsirkan ini ke kiri, ditafsirkan ke kiri salah kayaknya. Artinya kita ini lawan Rasulullah hati. Jadi manusia itu yang paling hebat itu adalah Rasulullah. Kita cintai Rasulullah, maka mencintai Rasulullah itu tidak akan pernah kecewa. Amun mencintai selain daripada Rasulullah itu pasti ada timbul kecewa. Mencintai nang tadi toh nang kita kitapan tadi nang pinjaman buku tadi itu sakanya kawin ke lain. Apa nggak ada cinta ditolak? Napa? Habar dukon. Nah, kadukon nempahan. Mambang tanah, mambang api, mambang segala mambang macam-macam. Main di dukun ini orang pakut kibuha wal kawan wal iblina sujudna abrah mampuslah kau aja. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Adalah kayak itu pangkat. Mudahan kita nih dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira taruh hati kita lah, gembira terus. Kurangi bepandir, bakawan dikurangi. Biasa bisa bercari toh. Kayak bahari kan sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2. Belum selesai lagi ngobrol, kadang sampai subuh ngobrol kan. Dikurangi. Ini bila kita nih masing-masing bisi amalan kada taharong lagi kawan. Nah, sesekali seminggu aja diam dan cukup aja kan pertemuan. Seikong berselawat, seikong baca Quran, seikong baca ratib, seikong sembahyang, seikong macam-macam amalan. Ada nang ini, ada nang itu amalan. Apalagi orang ini sudah 40 umur. Sudah. Kemudian apalagi hadis Nabi yang berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahafatan li dzunubikum kama yamhaqul ma'un nara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula selawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa kamu seperti menghilangkan air akan api pajah langsung api. Seperti kayu, seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih menghapuskan bagi dosa daripada air bagi hitamnya lauhil mahfuz. Allah papan tulis tuan. Kalau dihapus dengan penghapus itu tidak seluruhnya hilang, tapi kalau banyu habis semuanya. Nah, begitu dosa kita dihapus Allah Ta'ala berkat membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumat 40 kali aja membaca selawatnya hari Jumat, menghapuskan oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekalian. Habis dosa kita diampuni Allah Ta'ala 40 kali aja berselawat. Jadi kalau ada tuh orang berselawat dia merasa masih juga gelisah hatinya, berarti ada kesalahan lain. Ada kesalahan lain yang perlu diperbaiki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min du'ain illa baina wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alaihi in kharaqa dzalikal hijabu wa qala doa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu ada pandinding hingga diselawati atasku, kata Allah Ta'ala atasku, kata Nabi. Maka apabila diselawati atasku, cariklah, bungkaslah atau jebollah hijab itu atau dinding itu dan diangkatkan doa ke langit, yakni diperkenankan akan dia orang yang berdoa tersebut. Makanya jangan sampai tertinggal salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah Allah nyar salawat, nyar berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yawmin mi'ata maratan qadallahu ta'ala min hajatan sab'ina min al-akhirati wa salasina min hal dunyahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada satu hari 100 kali jasa hari 100 ditunaikan oleh Allah Ta'ala baginya 100 hajat. 70 daripada hajatnya itu bagi akhiratnya dan 30 daripadanya bagi dunianya. Jadi kalau kita berselawat sehari ini 100. Selawat Jibril aja hendak sedang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 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 100 kali. 100 hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala tanpa sepengetahuan kita. 70 untuk akhirat, 30 untuk dunia. Jadi kada usah lagi berniatan berselawat. Niatnya yang baik-baik aja, sahaja aku berselawat mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan niat kau ini seperti Rasulullah, niat kau ini seperti wali-wali, seperti ulama-ulama. Habis saya sudah niatku berselawat lillahi ta'ala. Karena bila orang berselawat hajatnya kabul. Malah nang berhajat tuh kadang-kadang bingung. Nah, kata kabul aja. Nah, ya Tuhan kainai dulu ikan memakai nang
memakai apa? Memakai kekasihku, Pang. Dipikir aku aja Allah Ta'ala menibar manusia atau berpikir Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berpikir berarti Allah Ta'ala butak. Allah butak berarti kada mau masalatul hadis lah. Kamu memang benar kawan itu. Allah Ta'ala kada butak. Jadi sarik benarnya. Jangan mahina-hina aja. Ngujar kau nih cerita aja. Aku Tuhan tuh kada butak. Jangan mahina-hina kayak itu aja. Kamu udah menghina ada. Allah Ta'ala memang kada butak ya Pak. Ini kata kayak manusia Allah Ta'ala. Kan. Mun butak Allah Ta'ala berarti manusia tuh. Kada yang menghina, mun jaku ali itu kada butak nah tah nyar sare. Ini Allah Ta'ala butak undang deh. Tauhidnya kada belajar. Surbannya bolehlah belilit sekalinya. Padahal kan orang Allah Ta'ala kada butak sarek. Dan makanya ilmu tuh jadi Imam Hanafi bukan di dalam sorban kandakannya, bukan di dalam jubah, bukan di dalam sal, bukan di dalam silawar. Saya dah. Ilmu itu hendakannya di sini. Uja ayo ting ting ini. Ayo ting ting apa di sini tak? Ingat ya kan ayo ting ting. Sakitnya tuh di sini. Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda lagi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marratan wa lam yamut hatta yubasysyara bil jannati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku satu kali, maka Allah Ta'ala salawat atasku satu kali. Apa tadi? Dan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sekali, maslawat Allah Ta'ala dan malaikatnya atasnya 20 kali. Ada nang 20 rupanya. Dan tiada mati ia hingga disukakan dia dengan surga. Sekali aja lah. Sekali aja berselawat melihat surga sudah sehari. Nah, jadi jangan teringat kita berselawat. Sekali aja nah biasa tuh. Sekali nah. Sehari berapa kita wajib sembah berselawat? 5. Sunnahnya 4. Berarti 9 sehari wajib selawat. Dalam sembahyang yang wajibnya ada 5, yang sunnahnya ada 4. Kenapa 4? Karena subuh 2 rakaatannya, yalah. Subuh kan sekali selawat aja, 2 kali selawat. Dan pada setengah riwayat selawat Allah dan malaikat atasnya 70 selawat. Itu dalam satu riwayat. Sekali kita berselawat Allah Ta'ala 70 rahmat malah. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, datang akan daku Jibril. Ujar Nabi, Jibril mendatangi aku nih. Orang koncone nih, kawannya Jibril ya Pak alaihissalam, dan berkata, ya Jibril bagimu ya Rasulullah, tiada menselawat atas engkau seorang, melainkan menselawat atasnya oleh 70.000 malaikat. Cobalah, bila kita nih berselawat, oh Muhammad, lamun ada orang nih berselawat lawan sampian sakale Allah Ta'ala 70.000 malaikat 70.000 berselawat nantinya. Lang 70.000 kan itu 70 kah? 70.000 malaikat berselawat lawan orang nang berselawat sekali tadi. Saking untungnya. Nah, ini kan ada gampang selawatnya lah. Ada kegampangan. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa selawat atasku di dalam kitab, ini nih basic kitab. Kitabnya itu ada tulisan selawat. Senantiasa malaikat memintakan ampun baginya selama ada namaku di dalam demikian itu kitab. Jadi kami bahari bila selesai belajaran tulis Sallallahu ala Muhammad. Jadi tulisan itu masih ada di situ, maka selama itu juga kita diampuni Allah Ta'ala dosa. Ini beda antara membaca lawan selama menulis. Amun membaca selama membaca aja. Kalau menulis selama tulisan itu masih ada. Nah, jadi kami tulis bahari bila selesai belajaran tentang mana hingganya tulis di higanya itu Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Pahalanya tuh naganal benar. Napanya pahalanya tadi? Barang siapa selawat atasku di dalam kitab,
niscaya malaikat meminta ampun baginya selama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gimana ini ada Habsyi? Jadi jangan kada besi Habsyi. Selama Habsyi itu ada di rumah, selama itu juga Allah Ta'ala meminta ampun, mintakan ampun malaikat. Ya Allah ampuni orang yang bisi kitab Habsyi di rumah nina. Ya Allah ampuni orang yang bisi kitab Quran di rumah nina. Apalagi dimuliakannya pulang kitab minta. Ini kitabnya ini nang kita bisi kitab nina. Diampuni Allah Ta'ala juga. Selama ada kitab di dalam rumah, selama itu juga dosa kita tuh ada beampihan malaikat memintakan ampun. Ya Allah berikanlah ampunan dosa kepada orang yang berisi kitab. Pengarang nih Sayrus Salikin Munabbihatul Allah. Maka ada kawanku bahari suka mengumpulkan kitabnya, suka mengumpulkan kitab. Orangnya kan bisa membaca kitab, tapi suka mengumpulkan. Karena dengan kitab tadi itu mensyafaati akan orang yang berada di dalam rumah itu. Bahkan dia punya anak dan cucu menjalar karena bisa alim juga. Itu berkat kitab. Ihya Ulumuddin harus BC. Bahasa Arabnya BC, nang Latin BC. Mungkin kita bisa membaca bahasa Arab Latin. Sahih Bukhari BC, Sahih Muslim BC. Maunya kayak itu. Sahih Bukhari itu hadis Nabi, Sahih Muslim juga hadis Nabi, Muwatta hadis Nabi, Sunan Ibnu Majah hadis Nabi, Sunan Tirmizi hadis Nabi, dan sunan-sunan yang lainnya Kutubus Sittah. Nah, kalau bisa kita bisi Kutubus Sittah. Tuh ada yang terjemahan sekarang. Jadi baca aja, membaca tuh kada harus banyak, tidak pasti sedikit aja, sebaris kah sehari. Nah, bacaan kayak Arba'in Nawawiyah baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada nya bila membaca hadis Nabi pasti kita baca selawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kan selawat. Nah, itu Bang, makanya Syekh Sa'rani Arif Sidin itu digalari muhaddisin dan mufassirin. Kuburan beliau itu belum lagi orangnya dihantar ke kuburan itu haram. Kenapa? Karena orangnya itu muhaddis, orang yang ahli hadis. Orang yang ahli hadis itu dia senantiasa berselawat. Ini kita nih ya, baca hadis Nabi kan, berselawat berataan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat Nabi kan. Nah, jadi orang yang berselawat ini haram kuburannya. Enggak ada percaya, rasakan enak, beli duluan mati. Dan aku meyakini dan ada beberapa sudah kawanku yang meninggal yang selawatnya itu lebih daripada 1000. Dasar haram. Dasar haram. Kuburannya itu bu haram. Kuburnya itu bu haram, kada bu tanah. Coba kan naik kan, udah naik alik betul mati. Cuma ikam selawat 1000 lah sehari. Ikam sehari. Kadina aku mah betul na bang alih ada. Kila aku ikam mau burakan. Bang alih ada aku alhamdulillah bisa aja berselawat juga. Cuma kena kuburan dusta guru nih aja. Tahi aja. Insyaallah kada. Mati aja tuh kena. Nah, cuma jangan berdoa udah dulunya mati, jangan. Itu kan gaya-gayaan aja. Kita nih memang kayak itulah, makankah oh aja. Kawinkah oh aja. Kalau didawari mati. Apa sembunyian hakun gitu leh, sembunyian hakun, makankah yoha, minumkah yoha, nak duitkah iya. Jalan-jalan ke kita, ini musim liburan kemana kita? Liburan ke Jambi kah, ke Pekanbaru kah, atau ke Siak Indrapura kah, atau kemana nih? Umrah kah? Nah kalau umrah ada aja terapelnya cuman banyak terapel umrah, terutama Samsul sampai Indra ada. Nah umrah silakan. Ayo kemana? Liburan? Ayo silakan. Ayo aja. Hakon aja, lagi gratis tambah lagi hakon. Mati pang jurang. Nah kayaknya kalau mati. Ditawari mati udah hendak. Calang mata ali. Amun kita tulas 1000 berselawat, jangan khawatir bila belum lagi melihat surga kada mati belum. Kayak itu wae. Siapakah orangnya? Allah tidak akan membunuh. Nah, kada membunuh Bang. Allah akan kada mematikan orang sebelum orang itu melihat surga. Tapi syaratnya salawat tadi 1000. Berapa? Sehari semalam.
dan tidak tahu akan nikmatnya orang berselawat selain daripada orang yang berselawat juga. Jadi orang teman kada berselawat kada man lam yadri lam yazuk apa man lam ya'rif apa man lam yadri man lam ya'rif man lam yadri lam yazuk. Siapa nang kada tahu kada marasa ya lah deh. Siapa nang kada tahu kada marasa. Jadi mah hendak merasa harus tahu. Di mana tahunya? Ilmunya sudah belajar, terus lagi amalannya digawi. Marasa tuh Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, barang siapa selawat atasku di dalam kitab senantiasa melainkan malaikat memintakan ampun baginya segala dosa-dosanya selama ada namaku di dalam demikian itu kitab. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi adalah bumi malaikat yang berjalan pada muka bumi sampai mereka itu akan daku salam daripada umatku. Dan daripada Hasan katanya, aku dengar akan Abu Hurairah berkata, tiada seorang mengucap salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali melainkan menyuruh Allah Taala akan malaikat yang menyampaikan salawat atasku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih segera daripada sekilip mata. Ujar Abu Bakar nih, bila ada orang baca selawat toh, ancap benar sampai ke Rasulullah, cepat langsung sampai ke Rasulullah. Di mananya besar terserah di mana kah, di ujung dunia kah. Rasulullahnya ada di Madinah, share-nya adalah di Hadramaut. Sampai kedua-duanya, Hadramaut sampai ke Madinah pun sampai, ancap benar sampainya. Mana Abu Hurairah yang baca? Siapa ngarannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah kah? Abu Bakar kah? Abu Hurairah. Nah, Pak abahnya kucing. Jadi malaikat itu ya Muhammad, bahwasanya si Anu Muhammad anak si Anu memberi salaman ya kok. Anu anak si Anu inya terkenal, abahnya terkenal juga. Maka sabda Nabi SAW daripada kesukaannya, sampaikan akan dia ujar Rasulullah, daripada aku 10 kali, maka katakan olehmu baginya, jikalau ada bagi kamu satu daripada yang 10 itu, niscaya masuk surga serta aku, ujar Rasulullah. Jadi kada ada keraguan lagi, sudah kita yakini aja bahwasanya orang yang berselawat tapi sembahyang dijagalah, nah itu masuk surga. Habis matinya bersyahadat, beriman matinya. Diganang Rasulullah, diganang tuh bahasa kitanya apa yuk? Diingat, direnungkan, bayangkan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah, kayak apa Rasulullahnya, padahal kan kota dibelain lawan orang yang merasapi dengan tidak. Lah nih kayak ini nih lah kayak ini nih contohnya. Nah, Upin Ipin dan Ato tambah lagi siapa ngarannya kawannya tuh? Anu Mael. Yang menontonnya ini anak-anak usia 7 tahun. Lawan nang katuha menonton, mana ramenya nang katuha lawan nang umur 7 tahun. Rame anak-anak yang 7 tahun, nang katuha kada tahu direme. Kenapa nang katuha tidak merasa rame? Karena nangka. Yalah nangka itu kan dimakan. Terus anak yang berumur 7 tahun belum balik, tidak paham film-film semi. Film semi ini ditonton oleh anak-anak 17 sampai 60. Nya ada yang hubin tuhat lagi. Anak 7 tahun nonton film yang seperti ini, paling sekali melihatnya akademi ya. Apa itunya? Orang tua nggak melihat. Nah, rame loh kok. Nah, maksud kita tadi, orang yang merasa akan Rasulullah, dia jauh lebih lezat daripada orang yang tidak merasa. Di hadapan sini kuburan Rasulullah dan santai aja nya. Karena inya kada tahu tadi. Lawan nang tahu jauh, nang tahu ini menangis melihat makam Rasulullah. Menang seikong ini biasa-biasa, ipin-ipin aja. Nah, kayak itulah dibanding-banding lah.
Cuma jangan mending kawan kene kemana tahu apa kayaknya aja tapau aja kawan bilangnya. Maka di hadapan makam Rasulullah bolang tak. Kita aja yang dianu kita, jangan orang kita. Yang dipikirkan itu kita, jangan orang. Masuk surga serta aku seperti jari telunjuk serta jari tengah, ujar Rasul, dekat dengan Rasulullah, dan wajib bagi kamu syafaatku. Kemudian naik malaikat itu kepada Tuhan berkata, iya si Anu, anak si Anu berselawat atas Nabi engkau Muhammad SAW sekali. Maka firman Tuhan Jalla Jalaluh, sampaikan akan dia daripada aku 10 kali salawat. Dari Rasulullah 10, dari Allah 10. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah itu bahabar itu malaikat tak. Muhammad, si anu berlawat lampian. Siapa ngarannya? Si anu bin si anu. Sampaikan ya Rasulullah. Anu si anu itu juga 10 dari aku nah. Salam, salawat dan salam. Batu naik pulang malaikat ke langit. Tuhan, si anu dan si bin si anu berselawat lawan sampian, berselawat lawan kekasih sampian Muhammad. Ujar Tuhan, sampaikan lawan inya tujuh 10 dari aku selawat. Coba tuh nang kisah 20 tadi. Dari Nabi dapat 20, dari Allah Ta'ala dapat 20. Cuma kita ini tupang tadilah iman tadi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nang ba iman dia Allah tahu nang ba iman, bukan nang Islam. Jadi wajar bila orang bamaulitan orangnya kada banyak. Kenapa? Karena yang tahimbau itu nang beriman. Nang kada beriman, kada mananya, kada merasa benar. Nang Islam banyak, tapi yang beriman bisa kawa. Cuma tidak pasti maulidan. Ada tapi mau bersalawat, iya juga. Nang beriman. Bila imannya itu predikatnya tinggi, maka banyak salawatnya. Bila imannya itu kurang, sedikit salawatnya. Itu bila awaknya gana, orangnya sehat, ganjang, makannya pun banyak. Iyalah. Bila orangnya halos, parutnya halos, gawinya kada ada, cok baba orangnya atau adus mine, sedikit juga makannya. Ya kan nang baru lahir itu sedikit makanannya kada banyak. Nah, jadi itulah. Cuma kita kada usah menyambati orang. Kita aja yang diperbaiki. Nah, kita aja diperbaiki. Barang siapa napa ujar bah guru sompol nih anu hanya orang yang waras lah yang memikirkan akan kesalahannya seorang, dan hanya orang gila yang memikirkan kesalahan orang lain. Ini kita para memandangkan. Artinya bila orang tua waras, sehat, normal, maka yang difikirkannya adalah kesalahannya sendiri. Kita kadang maunya mikirkan kesalahan orang lain. Aku nih lawan Ali, bila aku melihat di awak Ali itu bagus semuanya, berarti itu menunjukkan aku yang bagus. Bila Ali itu melihat aku nih bagus semuanya, maka tuh Ali itu bagus juga. Bila aku melihat Ali ini ada kekurangan, berarti aku yang kurang. Mai jako alene guntingan bila pindah lain, berarti aku nang kana kada waras rasambati kejelekannya. Nah makanya diselawati tadi, bila melihat benda ingat Muhammad. Artinya ini sebab nur Muhammad terjadi. Selesai titik. Bila melihat Ali ini nah kada waras, Ali ini sebenarnya waras, cuman aku aja memandangnya kada waras. Cuman bila kita ada di hati ini kesempurnaannya aja yang Allah Ta'ala yang melakukannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan inya ampeh didoakan. Itu caranya. Jadi baik terus kawan kita, didoakan terus kawan, didoakan terus.
Jadi melihat orang kata baik doakan, jangan kan doakan yang jahat, doakan yang baik bagus-bagus saja. Yang bagus-bagus saja kita mendoakan orang. Karena bila kita mendoakan orang lain itu bagus, kada kabul kecuali inya seorang dalam nang kabul. Terutama di rumah tangga, ingatakan di rumah tangga masing-masing. Rumah tangga masing-masing ngatakan terjaga diri, jaga hati. Rumah tangga lawan anak, lawan bini, lawan ipar, lawan tetangga itu jaga jarak, hati-hati jangan sampai berselisih paham, jangan sampai. Makanya banyaki bersolawat supaya hati kita bersih. Insya Allah akan selamat dunia sampai ke negeri akhirat, ya kah? Nah itu dijaga benar itu, jangan sampai itu kejadian macam-macam. Karena kita ini kurang menjaga karena hati sempat dibuati oleh syaitan tadi. Ngatakan penghabisan daripada Ihya Ulumuddin itu adalah isinya dunia ini ada dua, ibadah lawan jangan sakit hati. Lihat. Jadi kamlah adakah orang nang bercuci motor di si halaman ini kementak? Kadedakah bahagia terus? Tapi jangan sampurna terus isapan. Bangkrut. Bisa terjual mesin cuci motor. Gembira terus orang ada mantari motor sagan membesuh, alhamdulillah. Kadeda kawa kita beristirahat, alhamdulillah juga, gembira juga. Nah jadi ulun ini doakan bertahanlah, mudahan gembira terus juga. Gembira terus kita sampai mati gembira meningkat karena mati itu berhabsian, lah itulah meningkat berhabsian matinya. Kita sudah kalau kawan yang lain-lain kita seorang barang. Kayak Habib Abu Bakar yang ada di Gresik bila aku mati uja siden terbang kayak nanti belakang. Jadi pas orang membuat kuburan ala al-badru alaina tang tuh jaguru siden Habib Ali. Kenapa maka Habib Alwi? Kenapa maka Bahabsi? Kenapa bubak naja ujar Abu Bakar nih maka Bahabsian guru? Aku jadi dendaman benar orang bermaulid. Ini lawas dalam kuburan sudahan bepandiran. Habib Abu Bakar lawan Habib Alwi ini bepandiran. Aku nih dendaman benar jasidin lawan Habsyi itu. Makanya bila kamu mati kayaknya tuh hai bawa beterbang. Karena kami dikuburkan pang aku pang jasidinan bepandiran. Nyawali pang. Ini asal sitil TV, sisil TV ulama sitan ya Sunan Kalijaga. Wow. Kada percaya lagi lawan wali. Bila kada percaya lagi lawan wali, maka orang tu pengarannya sudah keluar daripada agama Islam, murtad sudah. Walaupun sembahyang orangnya murtad. Kenapa? Karena ada percaya lawan Al-Quran. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Makanya bencana banyak terjadi di mana-mana karena orang wayah ini banyak benar sudah lagi kada percaya lagi lawan wali-wali Allah Taala. Kada percaya lagi lawan wali-wali Allah Taala. Iya juak aja itu aja mitos cuman zaman ada mitos. Makanya pola belajar kita ini belajar. Kita keanehan diri kan kadang-kadang kan aneh di dalam anak, dalam bini, dalam rumah tangga ada kan keanehan juga. Jadi wajar aja di dalam diri wali Allah Taala itu ada keanehan. Seberataan orang kita Allah Taala kuasa bang, qadirun Allah Taala kuasa. Jadi asal cetel TV Wahabi, asal TV piranda keluar. Bapir-pirot mentong menyambati orang. Nah, jadi bila kita ini menyambati orang syirik, sedangkan orang yang disambati kada syirik, maka kitalah yang syirik. Jadi supaya selamat pikirkan diri seorang aja sudah. Aku nih kada lepas lagi mati dinto habis ay. Dilepas juga kan ini jamaah sini nama meninggal si kong tadi. Meninggal dunia almarhum si Isah pada 24. Jadi ulun pagi pengajian dari mulai jam 9 sampai pukul 11.30. Dari jam 11.30 tulak ke arah pada 24. Hadang sampai jam 1, jam setengah 2 baru selesai lalu dikuburkan. Kemudian lewat lagi pengantin, kada tersinggah lagi pengantin. Bulek. Baik ke rumah meninggal. Anom masih orangnya. Kada Tuhan ada, nya Tuhan nak mambil sematai. Kita umumkan hari Minggu tadi kan? Kita umumkan hari Minggu ada yang punya penyakit besar. Kita doakan bersama mudah-mudahan sehat kembali. Alhamdulillah sehat. Sehatan maksudnya dengarannya sudah balik toh. Bahira itu sudah keluar dari anus.
kanker usus beliaunya. Nah, mudahan sidin itu dirahmati Allah Ta'ala, mudahan sidin husnul khatimah dan matinya mati syahid karena orangnya suka menuntut ilmu. Man mata ala hadzal halah fahuwa syahid, ujar Nabi. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka syahid. Orang syahid tidak ada lagi pertanyaan kubur. Begitu masuk kubur langsung mendapat nikmat surga. Titik, kita bawa lagi. Karena almarhumah itu bebandir, berucap kawakah lagi aku nih pengajian. Mbah menyambut itu pada saat seminggu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti hatinya cinta dengan pengajian. Orang pengajian ini kan paham kada paham, bisa kada bisa, ungang kah, pintar kah, bilanya mati, tapi niatnya masih tergantung anak mengaji, mati syahid orangnya. Ada tahuai bisa kah kada akan baca Quran. Pokoknya bila kajian menuntut ilmu, mati syahid. Katakan kita ini bakalan mati, kada lewas kada lagi matian berataan. Ini kada tangan Tuhannya, kada kita nih paling 2100 habis berataannya. Nggak ada percaya nyatakan nah kayaknya 2100 ada kasih kong lagi, dede lagi 2100 tawas lagi, ini 2026 nyar. 80-75 tahun lagi nyata tamu. Umur ini sudah 40, habis 100 sih umur. Maka tuaan mengalih orang dari maharago. Nah dan ini jangan kali di harago sudah. 40 ke atas ini banyak penyakitan sudah tah. Ampun maaf lah, minta halal minta ridha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.